Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Shalom. Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Mari kita ambil waktu berdiri sejenak di hadapan Tuhan. Marilah umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur. Ketahuilah ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia adalah Allah yang layak disembah dan layak dipuji. Mari kita puji Dia. Kita katakan, Yesuslah Juru Selamat. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Mazmur 78 ayat 5-7 adalah nas pemimpin kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ia adalah Allah yang luar biasa, kita mengetahui itu. Dia memberi segala yang kita perlukan. Untuk itu ada kesempatan bagi kita saat ini untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan lagu yang mengatakan, Ku heran Allah mengapa.
dalam segala keadaan kita. Sungguh Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Saat ini, marilah kita sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagai rasa tahu diri kita, sebagai ucapan syukur kita, marilah kita berdoa bersungguh-sungguh mohon ampun agar hubungan kita dengannya boleh semakin baik dan semakin erat. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari semakin banyak kami menerima berkat-Mu, semakin besar kemungkinan kami untuk lupa kepadamu. Kami sering tergiur akan apa yang kami miliki, sementara kami lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi. Untuk semua kesalahan kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Seperti pujian yang kami sudah naikkan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Atas kepercayaan kami ini, kami mohon ampun di hadapan-Mu, sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkanlah kami Tuhan. Kami percaya, jikalau kami mengaku sungguh-sungguh Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau akan mendengar kami dan menjawab kami sesuai dengan waktu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Mampukanlah kami, biarlah nama-Mu dimuliakan dan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang telah sungguh-sungguh mengakui dosa, inilah berita anugerah dari 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan inilah petunjuk hidup baru, Yosua 24 ayat 23 yang berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dengan tekad kita bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya pada Tuhan, inilah waktunya bagi kita untuk mengakui iman kita seperti yang dilakukan oleh umat Kristen di seluruh belahan bumi. Mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak pada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang tidak kuat yang berdiri dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan bagi kami, nafas kehidupan kami. Kalau kami boleh makan, kami menikmati berkat Tuhan. Kami percaya itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih. Bapa yang baik, saat ini kami bersama-sama mau berdoa untuk visi dan misi kami. Tuhan, mampukan kami untuk hidup dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari oleh Roh Kudus. Kami berdoa, biarlah setiap kehidupan kami boleh menyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang, untuk hamba Tuhan dan majelis. Kiranya Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi biarlah dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus mereka mampu untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan kesungguhan hati. Ya Bapa, kami juga berdoa pemilihan majelis periode 2021 dan sampai 2022 ini, siapapun yang terpilih, bahkan setiap penyelenggara yang ada, mari Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah siapapun yang terpilih nanti kami boleh menjadi jemaat yang menerima dengan baik. Kami berdoa juga untuk Sinode GKT. Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Kau memberkati setiap perencana, bahkan setiap pelayanan yang sedang dilaksanakan. Mohon kiranya Tuhan lancarkan, berikan hikmat kebijaksanaan agar setiap pelayanan boleh Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Pos PI di Situbondo. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan boleh setia, dan biarlah pelayanan yang dilakukan di Pos PI Situbondo boleh menjadi berkat di lingkungan sekitar. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu dalam masalah yang mereka hadapi, mereka boleh tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, dan biarlah melalui kesaksian hidup mereka boleh membawa jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan untuk dana pengembangan SK Probolinggo. Sekalipun banyak kesulitan, terkadang kekurangan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau Allah yang tidak akan membiarkan kami meminta-minta. Kami percaya setiap dana yang dibutuhkan dalam pengembangan SK Probolinggo, Tuhan pasti cukupkan. Tidak lupa kami berdoa dengan sepenuh hati kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa biarlah pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap masalah yang ada boleh terselesaikan dengan baik Tuhan Yesus. Tolong kami juga agar kami boleh menjadi warga negara yang tidak menimbulkan kekacauan, tetapi justru boleh mengajak sekitar kami untuk bersatu, memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Bersama-sama juga kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman Saudari Selvi, Saudari Sinta, Saudari Luciana, Saudari Yohana, Saudari Janice, Saudari Ivon. Biarlah
mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Kesulitan hidup, bahkan sukacita dalam hidup, di dalam Tuhan mereka boleh tetap mengasihi, boleh tetap bertumbuh dengan iman yang kuat kepadamu. Kami berdoa bersama-sama juga untuk jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh, bahkan lanjut usia. Ada Bapak Afen, Bapak Bambang, Bapak Petincun, Bapak Heru, Ibu Wong Ichen, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Yegli, Ibu Syuchen, Ibu Tanta Ting, Ibu Ciapiha, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Harmini, dan Ibu Wati. Biarlah semua anak-anakmu ini dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan lemah tubuh atau dalam kesulitan ekonomi, ajar mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan, dan tolong mereka, mampukan mereka untuk terus mengasihi Tuhan dalam segala apapun keadaan hidup mereka. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Kami menyadari dan kami sungguh mengaku di hadapan-Mu, doa kami sangat terbatas, banyak yang ingin kami sampaikan tetapi kami sangat terbatas. Untuk itu kami berdoa dan menyerahkan seluruh kepercayaan kami. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, dan biarlah kami boleh menerima setiap jawaban Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan bersama duduk kembali. Bapak Ibu, waktunya bagi kita untuk mempersiapkan diri, sebab kita mau menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Walaupun panas, ya, tapi saya percaya itu tidak mengurangi kesembuhan hati kita, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena
Karena setiap detik, setiap saat kami senantiasa merasakan, mengalami akan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan di dalam perjalanan hidup yang kami lalui tidak mudah. Namun kami mengalami akan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Itulah sebabnya kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan saatnya kami mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Tolonglah kami dalam Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga setiap firman yang kami baca, kami renungkan bersama pada pagi hari ini, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu yang juga mengurapi dan menyertai hamba yang terbatas ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk bisa datang beribadah kepadanya pada pagi hari ini di gedung gereja GKT Solar Kasih. Dan mungkin saudara-saudara kita mungkin terhalang oleh karena faktor kesehatan, protokol kesehatan, tapi mereka tetap beribadah di rumah. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Saya berharap nanti Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa membacanya di rumah secara keseluruhan akan ayat ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita tidak membaca secara keseluruhan pada pagi hari ini. Kita hanya membaca beberapa ayat saja. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sitim. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah tiang nenek moyangmu yang Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu kita lompat, kita lanjutkan ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun jagung yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasil. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah
kepada Allah Bapa. Jemaat sekalian, kita sering mendengar kalimat ini. Hidup ini adalah pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan. Jangan jauh-jauh. Mulai tadi pagi waktu kita bangun, kita akan diperhadapkan sebuah pilihan. Kita memilih bangun jam berapa. Apakah kita bangun jam 5, jam 6, atau jam 12 siang? Itu pilihan Bapak Ibu dan saya. Lalu setelah kita bangun, apa yang kita pilih untuk kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita langsung memilih untuk minum kopi, teh? Apakah kita memilih yang pertama dan utama kita lakukan, kita berdiam berdoa di hadapan Tuhan? Atau kita memilih langsung beraktivitas? Tergantung pilihan Bapak Ibu dan saya. Lalu kita juga diperhadapkan dengan satu pilihan yang hari adalah hari ini. Apakah kita memilih beribadah kepada Tuhan? Bagi kita yang sudah bisa datang beribadah di gedung gereja, apakah kita memilih untuk datang beribadah di gedung gereja? Atau mungkin bagi kita yang belum bisa, apakah kita tetap memilih untuk beribadah di rumah atau tidak? Hidup adalah pilihan. Memilih bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Seringkali dalam menentukan sebuah pilihan, kita dibuat pusing olehnya. Tapi mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus memilih. Di antara semua banyak pilihan, Bapak Ibu dan saya harus memilih salah satu. Tapi tahukah Bapak Ibu, di antara pilihan-pilihan kita, tentu ada konsekuensi atau ada akibat dari setiap pilihan yang kita pilih. Bapak Ibu dan Saudara, memilih itu bukanlah perkara mudah. Itulah sebabnya kalau ibu-ibu belanja di toko pakaian atau di mall, yang membeli satu potong pakaian itu butuh waktu berjam-jam, betul? Ibu, bukan hanya ibu-ibu, termasuk bapak-bapak juga ya. Bukan masalah apanya, tetapi karena bingung untuk memilih. Di hadapan kita banyak sekali pilihan. Ya, milih baju yang seperti apa, modelnya seperti apa. Kita sudah ambil warna kuning, tapi di sebelah kiri ada warna biru. Lalu kita bingung lagi memilih. Apakah saya tetap memilih warna kuning atau memilih warna biru? Ya, itulah sebabnya ketika bapak-bapak diajar untuk beli pakaian, misalnya ibu-ibu ngajar, sebelum bapak-bapak bilang apa? Saya tunggu aja di sini. Ya, saya yakin, saya percaya kepada mama. Pilihan mama pasti yang terbaik. Sebenarnya itu alasan klasik, Bapak Ibu, ya. Karena apa sebenarnya? Karena malas untuk menunggu lama, ya. Tapi alasan bapak-bapak, saya percaya pilihan mama pasti yang terbaik. Tapi sebenarnya karena memang kita harus akui, memilih itu tidak gampang. Ya, butuh waktu yang sangat lama. Ukurannya, modelnya, warnanya, belum lagi harganya, ya kan? Dan ada banyak di antara kita, ketika kita sudah memilih sesuatu, ini ternyata sampai di rumah ada penyesalan, tidak puas dengan pilihan kita. Seandainya bisa dikembalikan ibadah, tapi ternyata sudah ada yang persyaratan, para yang sudah dipilih tidak bisa dikembalikan lagi. Wah, kita menyesal, bukan? Bapak Ibu, di dalam pilihan-pilihan kita ada kalanya kita menyesal. Oleh sebab itu, sebelum kita menetapkan atau menentukan sebuah pilihan, gumulkanlah baik-baik apa dampaknya, apa akibatnya, baru memilih. Ya. Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh Yosua. Pada saat Yosua sudah mulai tua, kita tahu bahwa Yosua adalah pemimpin yang menggantikan
kan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati segala apa yang ada di tanah Kanaan. Maka Yosua mengumpulkan para tua-tua Israel, para pemimpinnya, para kepalanya, mengumpulkan bangsa Israel. Dan Yosua menyampaikan satu hal yang sangat penting, dan mereka harus putuskan. Apa itu? Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yosua menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel, sekali lagi bukan bangsa. Yosua tidak mengatakan kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, kamu harus beribadah kepada Tuhan, kamu harus takut kepada Tuhan. Tetapi Yosua menyampaikan apa? Pilihlah pada hari ini takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu adalah keputusan kita secara pribadi, itu adalah pilihan kita. Betapapun Yosua, hamba Tuhan menyampaikan, ayo takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi saya yakin pilihan dan keputusan ada di tangan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ada kalanya kita takut kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Seringkali sebenarnya itu bukan keputusan kita, tetapi karena keadaan atau karena ya faktor yang lain. Tapi sesungguhnya takut atau beribadah yang demikian itu tidak murni. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, hal yang penting ini juga disampaikan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau saya coba bahasakan kembali bahasanya Yosua, hai jemaat GKT Sholat Gracia, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Bapak Ibu dan saya harus memilih dan memutuskan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan perlu kita ketahui bahwa itu adalah perlindungan hati Tuhan bagi umatnya. Kita tahu bahwa dosa itu telah memutuskan hubungan Tuhan dengan umatnya, dengan manusia. Bahkan kalau kita baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga kali dikatakan oleh firman Tuhan, nenek moyang bangsa Israel itu mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Lalu Tuhan memanggil dan mengkhususkan Abraham. Ya, tujuannya apa? Supaya Abraham mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Nah, setelah sudah waktunya, genap waktunya, Tuhan membebaskan. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu. Tujuannya apa sih? Kalau kita baca, tujuan utamanya adalah supaya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau coba kita renungkan hari ini, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan menjadikan kita menjadi orang Kristen? Itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan Tuhan jelas, supaya apa? Supaya kita takut akan Dia, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya, Kristus mau berkorban nyawa untuk saya dan Bapak Ibu. Dia membayar dengan darah yang mahal. Demi apa? Menebus Bapak Ibu dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada banyak orang percaya, Bapak Ibu, mengaku Kristen, tapi jauh dari Tuhan. Sekali lagi, ketika kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan, supaya kita bisa kembali berelasi dengan Dia, supaya kita boleh kembali bersekutu dengan Dia, beribadah kepada Dia, bukan
kepada yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa pentingnya takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan? Itu sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak orang bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati usahaku, Engkau sudah memberkati kesehatanku. Tapi hanya sebatas ucapan, Bapak. Semua orang juga bisa kok ngomong seperti itu. Saat sakit lalu sembuhkan, saat bekerja lalu diberkati, semua orang tanpa disuruh pun bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tapi wujudnya apa? Kalau kita berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasakan betapa banyak anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup ini, Bapak Ibu, mau tidak boleh tidak, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, kita akan takut akan Dia dan kita akan beribadah kepada Dia. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada di antara kita yang berkata, aku belum mengalami berkat Tuhan. Saya percaya tidak ada di antara kita, aku belum mengalami penyertaan Tuhan. Setiap kita, saya yakin, bahkan mungkin di tengah tantangan, kesulitan, penderitaan, tapi toh kita masih tetap mengalami penyertaan Tuhan. COVID-19 ini, saya percaya banyak di antara kita yang susah, tapi sampai sekarang ini pun kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yosua menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir di padang gurun yang sulit untuk mencari air, tetapi mereka tidak kekurangan air untuk diminum. Tidak ada makanan, tetapi mereka tidak sampai mati oleh karena kelaparan. Itu karena perbuatan siapa? Itu karena perbuatan Tuhan. Kenapa Yosua kembali mengingatkan mereka tentang hal ini? Supaya mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dan cukup untuk mereka. Maka sebagai wujud syukur mereka harus takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ada banyak berkat Tuhan, ada banyak karya Tuhan, ada banyak pekerjaan Tuhan yang kita sudah rasakan dan alami dalam hidup ini. Bahkan sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa beribadah saja kepada Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, jauhlah daripada kita untuk tidak lagi ya, beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah dengan kita menyadari bahwa ada banyak anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kita sudah rasakan, kita alami dalam hidup. Maka sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita terus takut akan Dia dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayatnya ke-14 nanti dikatakan harus dengan apa? Tulus dan ikhlas. Bapak Ibu, beribadah kepada Tuhan tulus nggak? Jangan-jangan karena jenuh, Bapak Ibu. Sudah lama tidak apa? Beribadah, waduh, sudah mulai jenuh, bosan di rumah ya. Saya mau datang ke gereja dan paling tidak ketemu dengan apa? Dengan teman-teman. Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan dilakukan dengan tulus, tetapi ada sesuatu di dalamnya. Tetapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus dengan tulus, bukan dengan terpaksa, bukan karena ada maksud-maksud lain. Ada juga banyak orang yang takut, ya, misalkan takut melakukan dosa atau takut melakukan kejahatan. Supaya apa? Aduh, kalau saya nanti melakukan ini apa kata orang, nanti saya dipandang tidak baik oleh masyarakat. Sebenarnya bukan dia melakukan sesuatu yang baik, tapi bukan karena dasar cinta kepada Tuhan, tapi hanya karena takut dipandang tidak baik di tengah masyarakat.
Ada banyak orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, tapi hanya karena apa? Aduh, kalau saya tidak beribadah pada Tuhan, nanti ya takut usaha saya tidak lancar. Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan dasar kita takut atau beribadah kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, marilah kita takut dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Bukan karena sungkan dengan majelis, sungkan dengan siapa? Dengan teman-teman gereja, sungkan dengan hamba Tuhan. Kalau kita mendasarinya, kita beribadah karena dasar itu. Bapak Ibu dan saya, sesungguhnya bukan karena sungguh-sungguh cinta pada Tuhan. Tapi Tuhan merindukan ketika kita mau beribadah kepada-Nya. Mari kita melakukan dengan hati tulus, dengan ikhlas. Karena kita cinta kepada Tuhan. Sekalipun di dalam kita takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mungkin ada risiko-risiko yang mungkin harus kita tanggung. Contohnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada dewa-dewa lain, tidak menyembah kepada patung, apa risikonya? Mereka harus kehilangan jabatan. Bukan hanya kehilangan jabatan, bahkan nyawa mereka terancam. Mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat luar biasa panasnya. Itu resiko. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup, dan mereka beribadah kepada Tuhan sekalipun ada risiko dan tantangan yang mereka harus tahu. Marilah kita mendasari kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena faktor yang lain, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya usaha kita lancar, tapi sesungguhnya karena kita cinta pada Tuhan. Dan harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Yang terakhir, Bapak, takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan harus dilakukan dengan setia. Bapak Ibu, akhir-akhir ini menguji kesetiaan kita. Ya, mungkin awal-awal wabah virus corona ini semua orang antusias beribadah di rumah Tuhan. Tapi semakin kesini Bapak Ibu, semakin lama saya dengar sharing dari teman-teman mulai menjenuhkan, mulai malas, mulai bosan, bahkan mulai tidak ada lagi gairah beribadah kepada Tuhan. Setia di dalam segala keadaan apapun juga, kau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu dan saya tidak bisa beribadah di gedung gereja oleh karena protokol kesehatan kita akan halang. Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah, marilah tetap memiliki semangat dan gairah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Tapi kalau kita tidak bisa datang beribadah di gedung gereja, tetaplah semangat dan bergairah untuk beribadah kepada Tuhan. Seringkali pergumulan tantangan seperti sekarang ini itu menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan atau tidak? Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Tapi biarlah kesetiaan kita tidak akan berakhir. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara, itu tantangan. Marilah kita tetap setia. Seperti bangsa Israel, ketika mendengarkan itu, mereka berkata kepada Yosua, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang yang baik di dalam dunia ini banyak, tapi orang yang setia itu hanya sedikit. Orang
Tapi semoga kita termasuk orang yang setia. Setia sampai kapan? Setia sampai akhir hidup kita. Banyak orang memulai dengan baik, tetapi sedikit orang yang mengakhiri dengan baik. Marilah kita mengakhirinya dengan baik sampai akhir hidup kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan inilah janji komitmen bangsa Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dan biarlah janji dan komitmen ini menjadi komitmen kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan janji dan komitmen kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel pada zaman itu. Dan biarlah ini menjadi doa kita, menjadi janji kita, komitmen kita di hadapan Tuhan juga. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Tuhan menolong kita ketika kita menyatakan janji ini, dan marilah kita melakukannya dengan tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Dengan kasih Bapak Pendeta Gunawan akan menuntut kita dalam Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali mendengar sapaan Tuhan yang penuh cinta kasih, yang menyapa, mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengaku berkomitmen kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melaksanakan dengan setia. Kami bersyukur, kami kembali diingatkan. Kami sadar sebagai manusia, seringkali berbagai kesibukan dan godaan membuat kami lupa. Bahkan terkadang juga ada yang pura-pura lupa atau sengaja melupakan kasih setia dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami, umat Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami rindu Tuhan, kami boleh meresponi kebenaran firman-Mu dengan benar sebagaimana maksud-Mu. Kami mengabdikan hidup ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa, tetapi karena Tuhan yang penuh rahmat dan kasih setia yang telah menyelamatkan kami itu. Dan kami menyadari dengan apakah kami bisa membalas kasih dan rahmat Tuhan itu. Oleh karena itu kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, baik di dalam bentuk ibadah-ibadah bersama, kebaktian, persekutuan, maupun di dalam bentuk ibadah sehari-hari, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam segala yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami rindu segala tekad pengabdian ini boleh terus kami upayakan, kami jaga, dan dengan anugerah-Mu Engkau menolong dan menyempurnakan, sehingga kami boleh berhasil, kami boleh menang, dan kami boleh menjadi umat yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dengarlah seluruh doa kami ini, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Cuma Tuhan yang silakan dibuka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini telah kembali mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan bukan soal jumlah, tapi soal kesungguhan hati kita. Saat ini kita mau memberikan persembahan sesuai dengan protokol yang berlaku, dan seperti minggu sebelumnya, persembahan akan diberikan setelah ibadah. Kotaknya ada di dekat pintu keluar. Mari sama-sama kita menghitung berkat kita seperti yang pujian akan kita naikkan ini. Kehidupan bergelombang, tidak ada
firman Tuhan, saya akan bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa untuk persembahan. Kita bersatu dalam doa. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Tetapi kami juga menyadari apakah yang kami punya ini, Tuhan. Apapun yang kami berikan sesungguhnya sama sekali tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa dengan apa yang kami berikan ini, biarlah Engkau disenangkan, pelayanan Tuhan juga dapat terbantu. Biarlah persembahan yang akan kami berikan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan kami berdoa, biarlah setiap pekerjaan yang kami lakukan boleh Tuhan berkati, dan kami boleh memberi dengan kesungguhan hati kami. Ini doa kami serahkan ke dalam kasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami bisa berdiri kembali. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GKT Probolinggo. Kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat menyambut saudara ataupun saudari dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Effendi yang telah melayani pemberitaan firman, juga untuk liturgos, pemain musik, singer. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu di sekretariat bila ingin mengikuti ibadah di gedung gereja. Pendaftaran ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Keluarga besar GKT Sola Gratia Probolinggo mengucapkan selamat berbahagia atas pernikahan jemaat kita, Saudara Dani Agus Wahyudi Soeharto, putra dari Bapak Dito Soeharto dan Ibu Wati Rahim, dengan Saudari Elizabeth. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 7 November 2020 di GKI Sulung, Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baik ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ayustina Puji Rahayu pada 2 November dan Ibu Hetaria Panjaitan pada 7 November. Berikut laporan keuangan, persembahan dan lain-lainnya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bagi jemaat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ayustina Puji Rahayu yang tanggal 2 November. Akan berdiri dulu. Selamat ulang tahun untuk Ibu Hetaria Panjaitan. Mari kita mendukung, mendoakan sesuatu kita yang ulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin, menyertai, menambahkan usia kepada saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Ayu, untuk Ibu Hetaria Panjaitan, kami bersyukur Tuhan. Dan karena usia yang bertambah ini, mereka juga terus bertambah-tambah dalam mengikuti Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati usaha pekerjaan saudara kami di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mohon Tuhan yang memimpin, memberikan jalan keluar, dan supaya mereka terus bersandar berharap kepada Tuhan. Segala harapan cita-cita ke depan dan serahkan pada tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, hingga dalam setiap cita-cita harapan anak-Mu ini mereka bisa capai, mereka bisa dapat dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Segala hal yang baik Engkau limpahkan
kepada sesaudara kami yang berulang tahun ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kita. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan, sukacita kita hanya bagi Allah. Mari jemaat sekalian, mari kita ulang dan melakukan akan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia di dalam segala keadaan apapun. Tetaplah dan teruslah setia mengiring akan Tuhan. Dan mari kita aplikasikan akan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun, supaya nama Tuhan kita ditinggikan, dimuliakan. Dan untuk melakukan semuanya itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, memimpin menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.